Wabarakatuh. Halo sahabat Smart, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Bapak Faisal, kita akan belajar Kiker, kimia keren. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Sahabat Smart, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas unsur transisi periode keempat. Nah, sahabat Smart, adapun tujuan pelajaran kita hari ini, yaitu 1. Mengidentifikasi kelimpahan unsur transisi periode keempat. 2. Mendeskripsikan sifat-sifat unsur transisi periode keempat. Dan yang ketiga, menganalisis manfaat unsur transisi periode keempat. Nah, sahabat Smart, itulah 3 tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini. Sahabat Smart pernah sebelumnya belajar tentang unsur golongan utama. Nah, kira-kira apa yang membedakan unsur golongan utama dan unsur golongan transisi? Ada sahabat yang bisa memberikan pendapatnya? Sip, mantap sahabat. Nah, salah satu cara untuk membedakan unsur golongan utama dan unsur golongan transisi yaitu dapat kita lihat pada konfigurasi elektronnya. Kenapa bisa sahabat? Bagaimana cara membedakannya dari segi konfigurasi elektronnya? Nah, sahabat Smart, untuk membedakan golongan utama dan transisi, kita bedakan dari konfigurasi elektronnya. Jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit S atau P, maka itu termasuk golongan utama. Sedangkan, jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit D, maka termasuk golongan transisi. Oke, bagaimana sahabat? Sampai di sini oke? Bisa? Sip, mantap sahabat. Nah, sahabat Smart. Oke, kita ke selanjutnya sahabat. Nah, manakah yang merupakan unsur transisi? Nah, diberikan X, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Itu adalah konfigurasi dari unsur X. Sekarang kita lihat unsur konfigurasi dari unsur Y. 1S1, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Nah, sahabat, dari konfigurasi X dan Y ini, yang mana merupakan unsur transisi? Mana sahabat? Oke, sip, mantul, mantap betul. Benar sekali, jawabannya adalah Y. Karena berakhir di 3D, subkulit 3D. Oke, benar sahabat. Nah, sahabat Smart, kita perhatikan tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur berikut ini sahabat. Nah, sahabat Smart, kita melihat kembali tabel periodik ini. Nah, masih ingat sahabat yang mana yang dimaksud dengan golongan? Yes, benar sekali. Golongan itu dari atas ke bawah atau secara vertikal. Oke, itu adalah golongan. Kemudian, yang mana lagi yang periode? Mana sahabat? Sip, betul. Periode itu dari kiri ke kanan secara horizontal. Sip, mantap. Masih ingat sahabat? Nah, sahabat Smart, kita akan melihat unsur transisi periode keempat. Nah,
Sahabat, yang mana nih yang merupakan transisi? Iya, yang berada di tengah ya. Maksudnya yang ini, sahabat. Oke, benar sekali, sahabat. Jadi yang berada di tengah ini adalah logam transisi. Nah, sekarang kita persempit, sahabat. Periode keempat, logam transisi periode keempat. Yang mana, sahabat? Iya, benar sekali. Nah, baris keempat. Transisinya berarti mulai dari ini, sahabat. Nah, jadi unsur transisi periode keempat, nah ini yang di tengah, sahabat. Mulai dari SC sampai dengan ZN. Good. Mantap, sahabat. Nah, sahabat smart, kita lihat unsur-unsur yang terdapat pada periode keempat. Dari unsur transisi pada periode keempat. Nah, kita lihat dulu, sahabat. Nah, unsur transisi pada periode keempat ini, yang pertama tadi ada SC, scandium, oke. Kemudian ada Ti, titanium. Kemudian ada vanadium dengan lambang V atau simbolnya V. Selanjutnya ada Cr, yaitu kromium. Selanjutnya ada mangan, Mn. Selanjutnya ada Fe, ferrum atau besi. Selanjutnya ada Co, kobal. Selanjutnya ada Ni, nikel. Kemudian ada Cu, kuprum atau tembaga. Dan yang terakhir ada Zn, zinkum atau yang kita kenal dengan nama seng atau zinc. Nah, sahabat smart, di sini dapat kita lihat ada 10 unsur transisi periode keempat. Nah, gimana, sahabat? Bisa diingat? Bisa ya, sahabat? Bisa mengingatnya yang ke-10 unsur tersebut? Oke, sip. Nah, Bapak kasih tips nih untuk mengingat ke-10 unsur transisi ini. Gimana caranya? Ya, sip. Benar. Kita membuat jembatan keledai. Atau kita membuat kalimat yang mudah kita ingat. Oke. Ada yang sudah bisa membuat? Oke, sip. Bapak kasih contoh. Suci titip Vina cari mangan. Ferry coba nikahin cucunya Zainal. Nah, ini sebuah contoh kalimat yang mudah Bapak ingat nih. Nah, selanjutnya, sahabat bisa membuat kalimat yang lain yang mudah sahabat ingat. Bisa ya? Oke, sip. Yakin semuanya bisa kok membuat jembatan keledai untuk mengingat unsur transisi ini. Oke, sahabat. Sekarang kita akan melihat konfigurasi elektron dari unsur transisi periode keempat. Dimulai dari scandium dengan nomor atom 21. Konfigurasinya 18 air, 4 S2, 3 D1. Jadi 18 air ini kita gunakan untuk menyingkat konfigurasi dari scandium. Nah, begitu pula nanti seterusnya 18 air ini kita gunakan untuk menyingkat ya, sahabat. Kita lihat titanium dengan nomor atom 22. Jadi konfigurasinya 18 air, 4 S2, 3 D2. Oke, selanjutnya kita lihat vanadium dengan nomor atom 23. Konfigurasinya 18 air, 4 S2, 3 D3. Cr dengan nomor atom 24, 18 air, 4 S1, 3 D5. Selanjutnya ada mangan dengan nomor atom 25. Konfigurasinya 18 air, 4 S2, 3 D5. Nah, selanjutnya sahabat, ada besi Fe dengan nomor atom 26, 18 air, 4 S2, 3 D6. Selanjutnya ada kobal dengan nomor atom 27, di mana konfigurasinya
18AR 4S2 3D7. Masih ada selanjutnya sahabat? Apalagi sahabat? Iya, benar, nikel. Dengan nomor atom 28. 18AR 4S2 3D8. Selanjutnya ada tembaga Cu, nomor atomnya 29. 18AR 4S1 3D10. Yang terakhir sahabat. Unsur apa nih sahabat? Unsur yang ke-10 dalam unsur transisi periode keempat. Yes, oke, benar sekali. Zn dengan nomor atom 30. 18AR 4S2 3D10. Gimana sahabat? Sudah melihat konfigurasi elektronnya kan? Oke, sip. Nah, sahabat Smart, kita sudah melihat sedikit, kita sudah berkenalan dengan unsur-unsur periode keempat ini. Selanjutnya, kita akan menyelam lebih dalam lagi untuk melihat unsur transisi periode keempat ini. Nah, yang pertama, kita akan melihat dulu kelimpahannya. Nah, sahabat Smart, unsur periode keempat ini banyak ditemukan di alam dalam bentuk mineralnya. Apa saja itu? Kita lihat, sahabat. Yang pertama, kita lihat ada skandium yang ditemukan dalam mineral basalt. Selanjutnya, ada titanium yang ditemukan dalam rutil. Kemudian, ada vanadium yang ditemukan dalam vanadinit. Selanjutnya, ada kromit yang mengandung kromium. Selanjutnya, ada pirolysit yang mengandung mangan. Oke, baik sahabat. Nah, sudah ada 5 ya. Oke, kita lanjut lagi sahabat. Nah, selanjutnya ada besi atau ferum. Itu ditemukan dalam mineralnya magnesit. Selanjutnya ada kobal dalam kobaltit. Oke, selanjutnya ada nikel yang ditemukan dalam pentlandit, kupirit yang mengandung kuprum atau tembaga, kemudian zinc yang terdapat dalam sphalerit. Nah, sahabat Smart, apakah hanya pada logam tadi, atau batuan tadi, atau mineral tadi dapat ditemukan unsur transisi periode keempat? Yes, benar. Bukan hanya itu, tapi masih banyak mineral-mineral yang lainnya. Nah, sahabat, kita perhatikan kelimpahan dari unsur transisi periode keempat ini. Dapat kita lihat di sini dalam tabelnya, sahabat. Ada unsurnya, kemudian kita lihat mineral serta rumus kimianya, sahabat. Skandium itu juga bisa didapatkan di mineral tortifelite, kemudian dengan rumus Sc2Si2O. Kemudian ada vanadium tadi ditemukan di dalam mineralnya vanadit, Pb3VO4 2 kali. Oke. Kemudian ada besi yang ditemukan dalam hematitit, Fe2O3. Oke, dan seterusnya sahabat. Nah, inilah kelimpahan-kelimpahan yang dapat ditemukan di bumi yang mengandung unsur transisi periode keempat. Nah, sahabat Smart, nah kita sudah melihat kelimpahannya. Sekarang kita menyelam lebih dalam lagi, sahabat. Kita akan melihat sifat khas unsur transisi periode keempat. Sifat khas. Nah, khas artinya dimiliki oleh periode keempat ini. Dan kemungkinan tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, unsur transisi ini, sahabat. Nah, berarti mempunyai sifat yang khas. Oke, apa saja sifat khasnya, sahabat? Kita lihat yang pertama. Sifat khas yang dimiliki oleh
unsur transisi periode keempat, yaitu mempunyai bilox yang bervariasi. Nah, yang pertama sahabat, bilox yang bervariasi. Nah, sahabat Smart, apa sih yang dimaksud dengan bilox itu? Ada yang masih ingat sahabat? Mantap, oke, good. Jadi bilox dapat diartikan bahwa muatan positif atau negatif yang dimiliki oleh suatu unsur. Sip, mantap sahabat. Nah, kapan suatu unsur bermuatan positif? Sip, mantap. Ketika melepaskan elektron. Oke. Nah, kapan bermuatan negatif? Sip, kebalikannya ya. Oke, menerima elektron. Oke. Sip, oke sahabat. Oke, kita perhatikan konfigurasi elektron berikut sahabat. Konfigurasi elektron dari unsur transisi periode keempat. Dari skandium sampai dengan seng. Di sini dapat kita lihat pada subkulit S dan subkulit D-nya. Kita lihat di sana ada perbedaan atau ada variasi jumlah elektron yang terdapat pada 4S dan 3D. Nah, pada kondisi tersebut, yang bervariasi tersebut, yang menyebabkan logam transisi ini dapat melepaskan elektron yang bervariasi juga. Nah, karena melepaskan elektron yang bervariasi dengan jumlah yang berbeda, maka hal itulah yang menyebabkan kemudian unsur logam transisi ini memiliki bilangan oksidasi yang bervariasi juga. Oke, mantap sahabat. Nah, sahabat, kita lihat nih sahabat, tabel dari unsur logam transisi periode 4, kita lihat di sini ada unsur-unsur yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi, namun ada juga yang memiliki satu bilangan oksidasi. Nah, kita lihat skandium yang hanya memiliki bilox, bilangan oksidasi plus 3, dan seng yang memiliki bilox plus 2. Nah, sahabat, apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, kita lihat dulu konfigurasi elektron dari skandium. Skandium dengan nomor atom 21, konfigurasinya 18Ar, 4s2, 3d1. Nah, di sini untuk mencapai kestabilan, maka elektron yang terdapat pada subkulit S dan D itu dilepaskan. Dilepaskan sebanyak 3. Nah, tadi jika melepaskan 3 elektron berarti bermuatan positif. Positifnya positif 3. Jadi jadilah Sc dengan bilox plus 3. Kemudian kita lihat zinc dengan nomor atom 30. Konfigurasinya 18Ar, 4s2, 3d10. Nah, sahabat Smart, untuk mencapai kestabilan, maka seng ini akan melepaskan 2 elektron. Dari mana elektronnya? Apakah dari S atau D? Nah, ternyata yang dilepaskan adalah dari subkulit S sebanyak 2 elektron. Bagaimana dengan di D sebanyak 10 elektron? Nah, pada subkulit 3D ini terdapat 10 elektron, berarti semua elektronnya berpasangan yang terisi penuh di subkulit 3D. Kondisi ini membuat keadaan stabil di sana. Sehingga yang dilepaskan hanya 2 elektron yang terdapat pada subkulit S. Sehingga zn hanya memiliki 1
bilangan oksidasi, yaitu plus 2. Oke, sahabat Smart. Nah, kira-kira kenapa unsur transisi periode keempat memiliki biloks yang bervariasi? Apakah A? Karena unsur transisi periode keempat memiliki jari-jari atom yang besar. Ataukah B? Unsur transisi periode keempat melepaskan elektron dengan jumlah yang bervariasi. Gimana sahabat? Mantul, mantap betul. Benar sekali, jawabannya adalah B. Jadi, unsur transisi periode keempat memiliki biloks yang bervariasi karena melepaskan elektron dengan jumlah yang bervariasi pula. Sip. Baik, sahabat. Kita akan melihat sifat khas yang kedua dari unsur transisi periode keempat ini. Apa itu, sahabat? Nah, sifat khasnya yaitu dapat membentuk senyawa yang berwarna. Oke, yang kedua, sahabat ya. Oke, sahabat. Pada umumnya, ion unsur transisi periode keempat dapat membentuk senyawa berwarna. Nah, uniknya lagi, dari unsur yang sama, tetapi memiliki bilangan oksidasi yang berbeda, maka juga mempunyai warna yang berbeda. Wow, spesial banget ya. Nah, apa contohnya nih, sahabat? Nah, contohnya adalah Fe2+ yang memberikan warna hijau, kemudian Fe3+ dengan yang memberikan warna kuning. Nah, sahabat Smart, bagaimana dengan warna-warna yang lain? Bagaimana dengan unsur logam transisi yang lain? Apakah memberikan warna yang lain juga? Apakah memberikan warna yang berbeda? Apakah memberikan warna yang bervariasi? Kita lihat tabel berikut, sahabat. Ini adalah tabel unsur transisi periode keempat dengan bilangan oksidasinya yang dilengkapi dengan warna tiap biloks. Nah, sahabat, di sini kita lihat ada skandium, di mana pada biloksnya +3 ternyata memberikan TB. TB itu tidak berwarna. Oke, kemudian ada di sini vanadium pada +2 warna ungu, +3 warna hijau, +4 warna biru, dan seterusnya, sahabat. Nah, kita lihat seng, sahabat. Seng pada biloks +2 ternyata juga memberikan keterangan TB, tidak berwarna. Nah, sahabat Smart, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kenapa SC dengan biloks +3, seng dengan +2 memberikan atau tidak mempunyai warna? Nah, kita lihat, sahabat. SC pada blok +3 tidak berwarna. Ini dapat kita lihat melalui konfigurasinya, sahabat. Skandium dengan nomor atom 21, konfigurasinya 18 AR, 4S2, 3D1. Nah, sahabat Smart, kita akan membuat konfigurasinya 21 SC3+. Nah, sahabat Smart, kira-kira jika membentuk ion Sc3+, bagaimana konfigurasi dari skandium ini? Yes, jawaban benar. Nah, skandium dengan biloksnya 3 atau Sc3+ ini akan melepaskan 3 elektron. 2
dari subkulit S dan 1 dari D. Sehingga menjadi 4S0, 3D0. Nah, sahabat Smart, kita perhatikan pada subkulit 3D-nya. Pada subkulit 3D ini, yang semula ada 1, ternyata dilepaskan hingga menjadi 0, maka di orbitalnya ini, itu sudah tidak terdapat lagi elektron di sana. Oke, sehingga tidak ada elektron di sana yang bisa tereksitasi. Selanjutnya sahabat, kita lihat seng dengan nomor atom 30. Konfigurasinya 18AR, 4S2, 3D10. Nah sahabat, bagaimana konfigurasinya jika set N2+? Oke, sip, mantap. Konfigurasinya adalah 18AR, 4S0, 3D10. Oke, jadi yang dilepaskan adalah 2 elektron pada subkulit S. Nah, yang kita perhatikan kemudian adalah pada subkulit 3D yang berisi 10 elektron. Nah, di sini dapat kita lihat orbital 3D-nya terisi penuh dan elektronnya berpasangan. Nah, pada kondisi ini, elektron tersebut sudah stabil. Jadi ada 2 hal yang bisa menyebabkan suatu ion, biloxnya ini tadi, tidak memberikan warna. Yang pertama adalah orbital 3D-nya kosong, dan yang kedua adalah orbital 3D-nya terisi penuh. Nah, pada kasus tersebut tidak ada elektron yang bisa tereksitasi untuk menyerap energi. Nah, oke ya, begitu sahabat. Nah, selanjutnya sahabat, kita masuk lebih dalam lagi sahabat. Sifat khas dari unsur transisi periode keempat ini, yaitu sifat kemagnetan. Ya, benar sekali. Sahabat sering mendengar kata magnet kan? Ya, sip. Kita akan membahas soal magnet, kemagnetannya, sifat magnetnya sahabat. Nah, sahabat Smart, sifat kemagnetan ini ada 3. Yang pertama ada diamagnetik, yang kedua ada paramagnetik, selanjutnya yang ketiga ada ferromagnetik. Nah, sahabat Smart, apa yang membedakan dari ketiga sifat tersebut? Kita akan bahas satu persatu sahabat. Kita mulai dari diamagnetik. Diamagnetik adalah logam yang tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Logam yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Ada contohnya nggak ya? Ada dong. Kita lihat contohnya sahabat. 30 set N dengan nomor atom 30. Kita lihat konfigurasinya, 18AR, 4S2, 3D10. Nah, kita lihat pada subkulit 3D-nya ada 10 elektron di sana. Dan kesemuanya berpasangan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan seng ini tidak dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Ya, benar. Kondisinya sudah stabil. Berarti kalau sudah berpasangan tidak bisa ditarik ya? Benar sahabat. Jadi kalau tidak berpasangan, masih jomblo, apakah bisa ditarik? Bisa ditarik oleh medan magnet? Oke, sip sahabat.
Kita lihat yang kedua, sifat paramagnetik. Sahabat Smart, paramagnetik adalah logam yang dapat ditarik oleh magnet, tetapi tarikannya itu lemah. Jadi, paramagnetik adalah logam yang dapat ditarik lemah oleh medan magnet. Bisa dipengaruhi oleh medan magnet, tapi pengaruhnya itu lemah. Ada contohnya. Kita lihat, sahabat. Contohnya adalah skandium dengan nomor atom 21, di mana konfigurasinya 18Ar, 4s2, 3d1. Sahabat Smart, kita fokuskan pada subkulit 3D. Kita buat orbitalnya, sahabat. Nah, itu dia, sahabat. Ternyata di 3D hanya berisi 1 elektron. Nah, seperti di sebelumnya, sahabat, elektron yang 1 ini kan tidak berpasangan. Belum stabil ya. Jadi, ini bisa ditarik oleh magnet. Bisa dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, cuman karena jumlahnya 1, maka dipengaruhinya masih dalam kondisi lemah atau tidak kuat. Tarikannya masih lemah. Nah, selanjutnya sahabat Smart, kita ke sifat yang ketiga, ferromagnetik. Kalau tadi dia magnetiknya tidak dipengaruhi, kemudian dia paramagnetiknya dipengaruhi tapi lemah. Nah, gimana nih ferromagnetik? Yes, benar sahabat. Ferromagnetik ini adalah logam yang dapat dipengaruhi atau ditarik dengan kuat oleh magnet. Nah, contohnya apa sahabat? Biasa kita gunakan ini di kehidupan kita, keseharian kita sahabat, jika bermain magnet. Yes, benar. Besi. Nah, besi atau Fe dengan nomor atom 26. Konfigurasinya 18Ar, 4s2, 3d6. Kita fokus kepada subkulit 3D-nya. Nah, kita buat orbitalnya sahabat. Nah, ternyata pada subkulit 3D ini ada 1 yang berpasangan dan 4 yang tidak berpasangan. Nah, gimana nih sahabat? Nah, karena banyak yang tidak berpasangan, maka kondisi inilah yang membuat besi dapat ditarik kuat oleh medan magnet. Oke, sip sahabat. Bisa ya? Oke, baik sahabat. Nah, sahabat, unsur yang tertarik kuat oleh magnet adalah, nah, mana ini sahabat? Apakah Ti dengan nomor atom 22 atau kobal dengan nomor atom 27? Yang mana sahabat? Oke, sip. Mantap sahabat. Kita lihat penjelasannya sahabat. Titanium, Ti dengan nomor atom 22, konfigurasinya 18Ar, 4s2, 3d2. Nah, kita fokusnya tadi 3D-nya. Nah, pada 3D ini hanya terisi 2. Berarti 2 elektron yang tidak berpasangan. Selanjutnya, kita lihat dari kobal dengan nomor atom 27. 18Ar, 4s2, 3d7. Kita fokuskan tadi di mana sahabat? 3d7. Oke, kita buat orbitalnya sahabat. Nah, kita lihat. Nah, ternyata pada kobal 27 ini terdapat 3 elektron yang tidak berpasangan. Oke, sekarang yang mana sahabat? Ti dengan 2 elektron yang tidak berpasangan atau kobal dengan 3 elektron yang tidak berpasangan. Yang mana ditarik kuat oleh magnet? Sip, mantap sahabat. Yang ditarik kuat oleh magnet adalah kobal dengan nomor atom 27. Benar sahabat, jadi jawabannya adalah B.
Oke, mantap. Nah, sahabat, sekarang kita menyelam lagi nih lebih dalam. Kita lihat sifat khas yang keempat, yaitu sifat atau unsur transisi periode keempat dapat membentuk senyawa kompleks. Nah, sahabat Smart, apa sih itu senyawa kompleks? Sip, benar sekali. Senyawa kompleks dapat diartikan adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen koordinasi antara ion logam dan ligan. Di mana ion logam pada senyawa kompleks mayoritas berasal dari unsur transisi. Nah, salah satunya berasal dari unsur transisi periode keempat. Kemudian, ligan yang terlibat itu dapat berupa molekul atau ion. Oke, sahabat. Kita lihat contoh dari senyawa kompleks ini. Yang pertama ada CuNH3 4 kali 2+. Nah, dengan nama ion tetraamin tembaga 2. Kemudian, contoh keduanya adalah CONH3 5 kali CO3Cl. Atau yang biasa disebut dengan pentaamin karbonato kobalt 2 klorida. Nah, sahabat Smart, kita sudah melihat sifat khasnya. Sekarang kita masuk ke manfaat unsur transisinya. Oke, sahabat Smart. Banyak dalam kehidupan kita yang sudah memanfaatkan unsur logam transisi pada periode keempat ini. Apa saja itu? Nah, kita lihat beberapa contohnya, sahabat. Yang pertama adalah titanium. Titanium itu bisa digunakan di pabrik pesawat. Digunakan di pesawat, sahabat. Karena titanium ini adalah logam yang kuat. Yang kedua adalah kromium. Itu bisa digunakan untuk melapisi motor. Nah, sahabat Smart, lihat gambar itu kan? Bodi motor itu kan kinclong. Nah, itu artinya sudah dilapisi oleh krom. Nah, sahabat Smart, ada enggak yang punya motor sudah dilapisi oleh krom? Wih, ada. Mantap, keren. Oke. Selanjutnya, sahabat, tembaga bisa digunakan sebagai kabel listrik. Oke, kemudian ada nikel yang bisa digunakan paduan dengan besi dan logam lain dalam membuat stainless steel. Nah, ada sendok, ada garpu, dan yang lain sebagainya. Yang banyak kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, sahabat Smart, kita lihat dulu nih soal-soal berikut, sahabat. Yang pertama, pernyataan berikut yang bukan merupakan ciri dari unsur transisi periode keempat. Apakah A, senyawa berwarna, B, dapat membentuk senyawa kompleks, C, memiliki satu macam biloks, D, berwujud logam, atau E, konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit 3D. Yang mana, sahabat? Tadi senyawa berwarna sudah dibahas, bentuk senyawa kompleks juga sudah, semuanya dalam bentuk logam, oke, berakhir pada subkulit 3D. Jadi jawabannya adalah iya, memiliki satu macam biloks. Nah, satu macam biloks ini ada pengecualian tadi di skandium dan zinc tadi. Namun pada umumnya memiliki lebih dari satu. Nah, sahabat Smart, selanjutnya. Unsur transisi dapat bersifat diamagnetik jika nah, A, merupakan unsur non-logam, orbital D-nya terisi setengah penuh, elektron valensinya lebih dari 3, D, memiliki elektron yang seluruhnya berpasangan, atau E, memiliki elektron tunggal sebanyak 2 elektron. Yang mana, sahabat? Diamagnetik artinya tidak dipengaruhi. Oke, sip. Mantul, mantap betul. Ya, unsur transisi dapat bersifat diamagnetik jika memiliki elektron yang seluruhnya berpasangan. Good, jawaban bagus, sahabat.
Kita lihat nih, yang ketiga sahabat. Unsur transisi berikut yang memiliki sifat paramagnetik yang paling kuat. Ada pilihannya A, B, C, dan D, E. Yang mana kira-kira sahabat? Sifat paramagnetik yang kuat artinya dapat ditarik oleh magnet. Nah, kita lihat sahabat. Skandium dengan nomor tahun 21. Oke, kita lihat di sini. Kita buatkan orbitalnya. Terisi 1 elektron. Kemudian titanium dengan nomor atom 22. Kita lihat di sini orbital ini. Subkulit 3D-nya terisi 2. 1, 2. Kemudian option C, vanadium. Kita lihat 3D terisi 3. Kita buatkan. Nih, 1, 2, 3. Kemudian opsi D-nya, mangan dengan konfigurasi 4s2 3d5. Ini kita buatkan juga sahabat. Ini kita isi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kobal dengan nomor atom 27. Ini kita isi sebanyak 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini dapat kita lihat sahabat. Ini 1, ini 2, ini 3, 5, dan 3 elektron yang tidak berpasangan. Nah, sahabat Smart, dari sini dapat kita lihat. Iya, benar sekali. Yang bersifat paramagnetik yang paling kuat atau dapat ditarik oleh medan magnet atau di sini bersifat ferromagnetik adalah yang paling banyak elektronnya tidak berpasangan. Iya, benar sekali sahabat. Mn dengan 5 elektron tidak berpasangan. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sip. Hebat. Oke, mantap sahabat. Nah, sahabat, itu tadi latihan untuk mengerjakan soal-soal. Nah, sahabat Smart. Nah, sekarang sahabat berada di bangku sekolah nih sahabat. Maka pergunakanlah waktu ini, kesempatan ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Quotes dari Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla mengatakan tidak ada suatu negara maju tanpa pendidikan yang keras. Tetap semangat sahabat. Mudah-mudahan ke depannya sahabat menjadikan negara kita negara yang maju. Salam Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas.